Sepak bola seringkali diagungkan sebagai permainan indah. Namun, jika kita membedah kembali lembaran sejarahnya, kita akan menemukan noda-noda gelap yang tidak hanya memalukan, tetapi juga membuat kita bertanya-tanya hingga frustrasi. Bagaimana mungkin hal-hal absurd ini bisa benar-benar terjadi di dunia nyata? Nalar sehat seolah dipaksa untuk menyerah ketika dihadapkan pada rentetan kontroversi ini. Mari kita selami beberapa skandal paling parah yang sukses membuat logika manusia modern mengalami konsleting. Ilusi massal atau sihir? Tangan Tuhan, 1986. Konteksnya adalah perempat final Piala Dunia. Panggung terbesar di planet bumi. Jutaan pasang mata menatap layar televisi, puluhan ribu supporter memadati stadion, dan ada wasit serta hakim garis yang dibayar mahal untuk melihat setiap inci kejadian. Lalu, Diego Maradona melompat dan jelas-jelas meninju bola masuk ke gawang Peter Shilton. Yang membingungkan, bagaimana bisa fenomena ini disahkan menjadi gol? Apakah hukum optik dan fisika sedang mengambil cuti massal di hari itu? Bagaimana bisa wasit Ali bin Nasser dari Tunisia yang jarak pandangnya tak terhalang apapun, tiba-tiba mengalami kebutaan selektif? Nalar mana yang bisa menerima bahwa sebuah tangan secara ajaib bertransformasi menjadi kepala di mata para pengadil lapangan? Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini adalah hipnotis massal berskala global. Skenario teater murahan bernama Calciopoli, 2006. Italia, kiblat pertahanan dan taktik sepak bola dunia. Klub-klub raksasa dengan pemain-pemain bernilai triliunan rupiah beradu gengsi. Namun, pada tahun 2006, terkuak bahwa Serie A tidak lebih dari panggung sandiwara yang naskahnya ditulis via telepon seluler. Yang membingungkan, bagaimana sebuah sistem kompetisi raksasa yang melibatkan ribuan profesional bisa diatur hanya lewat obrolan telepon dengan penunjuk wasit? Jika Juventus, AC Milan, dan klub top lainnya bisa mendikte siapa wasit yang memimpin pertandingan mereka, lalu untuk apa mereka repot-repot latihan fisik tiap pagi? Sungguh di luar nurul. Bagaimana liga paling elit di Eropa ternyata bekerja dengan sistem arisan keluarga yang penuh manipulasi. Pertandingan 90 menit ternyata sudah selesai bahkan sebelum peluit kick-off ditiup. Nyawa seharga bola di Piala Dunia, 1994. Dari semua kontroversi, ini adalah titik di mana sepak bola kehilangan sifat kemanusiaannya sama sekali. Bek Kolombia, Andrés Escobar, mencetak gol bunuh diri di Piala Dunia 1994 yang menyebabkan timnya tersingkir. Beberapa hari kemudian, ia ditembak mati di negaranya sendiri. Yang membingungkan, otak sehat manapun akan menolak untuk memahami korelasi ini. Bagaimana mungkin bola bundar yang terbuat dari kulit sintetis bisa seharga nyawa seorang manusia? Kenapa kesalahan sepersekian detik di atas lapangan rumput hijau bisa berujung pada letusan pistol di tempat parkir? Ini adalah tragedi yang membuat kita merenung dalam kebingungan absolut. Apakah kita sedang menonton olahraga, atau sebuah kultus kematian yang berlindung di balik bendera fanatisme? Hujan penalti di padang pasir, anomali Qatar, 2022. Piala Dunia 2022 di Qatar mengukuhkan Lionel Messi sebagai legenda abadi. Namun, di balik tirai konfeti dan trofi emas, ada sebuah anomali statistik yang membuat para ahli matematika dan pengamat bola menggaruk kepala hingga botak. 5 tendangan penalti dalam 7 pertandingan untuk Argentina. Yang membingungkan, bagaimana hukum probabilitas bisa hancur lebur seperti ini? Di turnamen sebesar Piala Dunia di mana pertahanan seharusnya sangat rapat, kotak penalti lawan tiba-tiba berubah menjadi ladang ranjau sensor sentuh tingkat dewa jika diinjak oleh pemain berseragam biru putih. Apakah hembusan angin dari AC raksasa di Stadion Qatar memang dirancang khusus untuk membuat pemain Argentina kehilangan keseimbangan secara dramatis? Otak manusia mana yang mampu mencerna fenomena di mana sebuah tim mendapat jatah penalti di fase gugur seolah-olah itu adalah pembagian door prize dari panitia? Publik dipaksa menelan realita absurd bahwa setiap kali pemain Argentina terjatuh, peluit wasit akan berbunyi lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Wasit dari dimensi lain, Biron Moreno, 2002. Piala Dunia 2002 di Korea Jepang seharusnya menjadi pesta olahraga Asia yang megah. Namun,
Laga Italia melawan Korea Selatan memunculkan satu sosok yang seolah dikirim dari dimensi paralel dengan buku peraturannya sendiri, wasit Byron Moreno. Yang membingungkan, ini adalah tayangan yang disiarkan ke seluruh penjuru bumi. Francesco Totti dilanggar keras di kotak penalti, namun justru diberi kartu merah karena dituduh diving. Gol Damiano Tommasi yang onside dianulir. Bagaimana bisa seorang wasit memiliki interpretasi realita yang 180 derajat berbeda dengan rekaman ulang kamera? Apakah sistem saraf sang wasit memproses informasi dengan cara yang berbeda dari manusia pada umumnya? Sungguh tidak masuk akal bagaimana ketidakadilan sebrutal itu dibiarkan berlanjut di hadapan para petinggi FIFA yang duduk di tribun VIP. Menonton pertandingan-pertandingan ini tidak lagi terasa seperti menyaksikan kompetisi olahraga profesional, melainkan seperti menonton pertunjukan sulap di mana penonton sudah tahu siapa yang akan menang dan siapa yang tidak menerima kekalahan, namun dipaksa kebingungan menebak trik ilusi konyol apalagi yang akan dipakai wasit untuk menyelamatkan sang tokoh utama. Terima kasih telah menonton channel FM Sport. Nantikan konten terbaru dari FM Sport. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya.